Alhamdulillahil alimil fattahil mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik dan keberkahannya kepada kita dalam berilmu dan beramal. Kembali lagi kita bersama kitab At-Tadhkirah karya Imam Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala bersama saya Sanusin Muhammad Yusuf. Pada poin yang ke-44, Imam Ibnul Mulaqin berkata, "Wat-tarajih baina ruwati min jihati kasratil adad ma'al istiwa'i fil hifz wa min jihatil adad aidan ma'at tabayuni fihi wa ghairi dzalik." Tarjih yaitu menguatkan saat ada pertentangan. Jadi bukan sekedar perbedaan, tapi kalau terjadi pertentangan harus ada yang dikuatkan. Di antara para rawi dilihat dari yang banyak jumlahnya. Jika rawi A meriwayatkan A, rawi B, C, D meriwayatkan E, A dan E saling bertentangan, maka harus dikuatkan salah satunya. Misalnya, ada kejadian tabrakan di jalan menuju Sumbawa. Si A mengatakan terjadi tabrakan antara mobil dengan mobil. Kemudian datang si B, si C, dan si D mengatakan tabrak motor dengan motor. Nggak mungkin. Mobil dengan mobil atau motor dengan motor, pasti ada yang salah. Kita menguatkan perkataan 3 orang karena jumlahnya lebih banyak daripada perkataan 1 orang. Itu maksudnya. Dan dikuatkan yang lebih banyak walaupun berbeda dalam kekuatan hafalan. Misalnya 1 orang ini siqah, 3 orang ini enggak sesiqah yang 1 orang. Tapi kumpulan 3 orang ini itu melahirkan kepercayaan juga. Nah, kumpulan 3 orang ini lebih dikuatkan dari yang 1 orang. Kita ambil contoh-contohnya. Di dalam mentarjih, di dalam pertentangan di dalam sanad hadis ada 2 hal. Tarjih yaitu yang lebih kuat saat terjadi pertentangan. Yang dilihat adalah sanad yang lebih tersambung dan rawi yang lebih dobat. Misalnya hadis ini kalau guru dan muridnya ada mulazamahnya dan muridnya tidak ada mulazamahnya, mana yang lebih tersambung, hadasana atau fungsinya hadasana, guru mendengar enggak atau ijazah gitu kan. Murid ini mengambil riwayat dari gurunya dengan mendengar langsung dari gurunya atau hanya ijazah, yang mendengar langsung dari gurunya lebih kuat dari ijazah. Ini masalah ketersambungan sanad, masalah dobitnya. Yang siqah lebih kuat daripada yang hasan. Yang siqah lebih kuat daripada yang sekedar siqah. Dilihat dari ketersambungan sanad seperti hadasana, riwayat dengan sama lebih kuat dari riwayat dengan an, dari. Kemudian sanad yang ali lebih kuat daripada sanad yang nazil. Yang ali itu sanadnya pendek, lebih kuat dari sanad yang nazil. Karena sanad yang pendek itu kemungkinan salahnya lebih sedikit dan lain-lain. Kemudian dilihat dari dobat rawi. Nah, dobat rawi ini yang jadi pembahasan kita yang disebut di sini. Riwayat 3 orang rawi hasan, kita ambil di sini dulu. Riwayat 3 orang rawi siqah lebih kuat dari 1 orang rawi siqah. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqin. Ini yang pertama beliau sebutkan, ini yang kedua. 3 orang rawi hasan, hadis hasan, diriwayatkan oleh 3 orang hasan, hasilnya adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis seorang siqah adalah sahih lidzatihi. Sahih lidzatihi. Sahih lidzatihi. Yang ini sahih li ghairihi. Ini tulisnya pakai iPad jadi ya gitulah. Jadi sahih li ghairihi. Mana yang lebih kuat di sini? Sahih li ghairihi atau sahih li dzatihi? Ketika terjadi pertentangan, kata Imam Ibnul Mulaqin,
lebih dikuatkan yang diriwayatkan oleh 3 rawi hasan. Jadi 3 orang ini lebih kuat dari sekedar 1 orang. Pembahasan yang ke-45 yaitu ma'rifatu, Imam Ibnu Mulakin berkata, wa ma'rifatu nasikhi wa mansukhi, mengetahui yang nasih dan mansukh. Jadi hadis itu ada yang nasih dan mansukh. Kita penjelasan lebih lanjut di sini, nasih dan mansukh. Ini terjadi di Quran, hadis sama aja. Ada 2 hadis yang memiliki hukum yang berbeda dan bertentangan. Ini selalu bukan sekedar berbeda, tapi bertentangan. Kalau sekedar berbeda, bisa berbeda dilihat dari sisi A, hadis A, kemudian yang hadis B dilihat dari sisi B, tidak ada masalah. Nah, yang masalahnya berbeda dan bertentangan, ada pertentangan. Ini di dalam pembahasan hadis, pembahasan sanad dan seterusnya, ingat, ada pertentangan. Hadis yang pertama lebih dulu dari hadis yang kedua. Hukum yang berlaku adalah hukum hadis yang kedua atau hadis yang terakhir. Hadis yang kedua disebut nasikh. Hadis yang terakhir yang lebih belakangan disebut nasikh, dan hadis yang pertama disebut mansukh. Artinya hukumnya dihapus, mansukh itu artinya hukum dihapus. Jadi hukum yang berlaku adalah hukum hadis yang nasikh, yaitu hadis yang kedua atau yang terakhir. Kita ambil contoh di sini. Nabi SAW bersabda, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Hukum yang pertama dilarang ziarati kubur. Hukum yang kedua, pergilah ziarati kubur. Artinya boleh. Ini saling bertentangan. Fa inna fi ziyaratiha tadhkirah. Karena dengan menziarah kubur itu kita bisa mengingatkan kematian. Larangan ziarah kubur di sini, ini namanya larangan di sini. Larangan di sini adalah mansukh, terhapus, dan bolehnya ziarah kubur adalah nasikh. Jadi hukum yang berlaku adalah hukum yang belakangan, yaitu bolehnya ziarah kubur. Dulu saya mulai dari ziarah kubur, maka lakukanlah ziarah kubur. Yang hukum yang berlaku sekarang adalah hukum yang nasikh, hukum yang belakangan. Kenapa harus ada yang duluan dan belakangan? Nah, ini karena syariat kita tuh proses turunnya adalah proses bertahap. Jadi gak mungkin langsung sekaligus dilarang, gak mungkin. Melarangannya bertahap, satu demi satu. Kemudian poin yang berikutnya yaitu 46, wa ma'rifatus sahabah, mengenal sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Untuk ma'rifatus sahabah ini para ulama sudah mengarang buku-buku yang banyak, di antaranya buku Isobah karangan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kemudian ada bukunya Ibnu Sa'ad dan lain-lain. Siapa sih sahabat itu? Sahabat itu adalah seorang muslim yang bertemu Nabi dan wafat sebagai seorang muslim. Jadi kadang di zaman Nabi itu ada orang masuk Islam tapi nggak ketemu Nabi, disebut mukhadram, nggak disebut sahabat. Jadi ada muslim sesudah sahabat, orang bertemu Nabi masuk Islam setelah meninggalnya Nabi, ini nggak disebut sahabat. Jadi seorang sahabat itu dia bertemu Nabi dan dia masuk Islam ketika Nabi masih hidup. Jadi dia bertemu Nabi dalam keadaan dia sebagai seorang muslim. Apa fungsinya mengetahui sahabat? Dengan mengenal sahabat kita bisa membedakan sahabat dan selainnya, sehingga bisa menghukumi ketersambungan sanad dan dobitnya. Di dalam sanad itu sahabat itu adalah nomor 1 paling dekat dengan Nabi. Nah, sahabat ini semuanya udul, artinya semuanya bisa dipercaya. Hadisnya bisa dipegang. Nah, ini penting sekali untuk mengetahui mereka. Kalau orang ini ternyata orang yang di sanad itu bukan sahabat, kita harus tahu dia siqah atau tidak. Kalau sahabat kita sudah pastikan dia itu hadisnya diterima. Kemudian Imam Ibnu Mulakin berkata pada poin ke-47, wa atba'ihim, mengenal pengikut para sahabat. Maksudnya adalah tabi'in. Ini bukan atba'ut tabi'in, tapi atba' sahabat. Pengikut para sahabat adalah tabi'in. Siapakah tabi'in itu? Tabi'in adalah seorang muslim yang bertemu dengan sahabat dan wafat sebagai seorang muslim dan mengikuti sunnah Nabi dan sahabat. Nah, ini sengaja ditambah di belakangnya mengikuti sunnah Nabi dan sahabat, karena pada muncul zaman tabi'in itu sudah ada muncul pemikiran khawarij, pemikiran di dalam masalah qadar,
mulai ada pengingkaran qadar gitu. Jadi orang yang sudah ada melenceng-melenceng dari keyakinan para sahabat, keyakinan Nabi itu tidak masuk kepada tabi'in. Jadi tabi'in itu adalah seorang muslim bertemu sahabat dan wafat sebagai seorang muslim dan mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Dengan mengenal tabi'in kita bisa membedakan tabi'in dan selainnya sehingga bisa dihukumi ketersambungan sanad atau tidak. Jadi sanad ini kalau di bawah sahabat bagian kedua ini ternyata tabi'in, artinya sanadnya sambung. Oh ternyata dia atba'ut tabi'in, dia nggak ketemu sahabat berarti terputus. Atba'ut tabi'in meriwayatkan dari sahabat artinya sanadnya terputus. Pada pertemuan kali ini kita udah mengetahui beberapa permasalahan yaitu tarjih. Dalam mentarjih itu kita mentarjih menguatkan berdasarkan jumlah rawi yang paling banyak. Kemudian ada nasih dan mansukh. Nasih itu adalah hadis yang belakangan dan mansukh adalah hadis yang terdahulu. Di dalam nasih dan mansukh kita melaksanakan hadis yang nasih karena hukumnya belakangan. Kemudian perlu kita ketahui di dalam permasalahan nasih dan mansukh, di dalam masalah tarjih dan lain-lainnya itu kalau ada pertentangan. Kemudian kita juga harus mengenal sahabat. Kalau di sanad adalah level 1, kemudian tabi'in kalau di sanad pada kebanyakannya ada level 2. Level 2 ada tabi'in, level 3 dan seterusnya, tapi secara umum berada di bawah sahabat. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.